penghambat yang bisa menjadi tantangan dalam promosi budaya berorientasi pelayanan publik yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya pelayanan publik. Kurangnya kesadaran ini membuat pelayanan terasa lambat, berbelit, dan jauh dari harapan masyarakat. Mitigasi yang bisa dilakukan yaitu melaksanakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dalam melayani masyarakat. Faktor penghambat berikutnya yaitu beban kerja tinggi tanpa manajemen waktu yang baik. Beban kerja yang menumpuk membuat pegawai cepat lelah sehingga kualitas pelayanan ikut menurun. Sehingga mitigasi yang bisa dilakukan adalah melakukan sistem pembagian kerja yang adil. Dengan pembagian kerja yang adil, sistem antrian yang tertib, dan rotasi pegawai, pelayanan dapat tetap optimal meski beban kerja tinggi. Kemudian, faktor yang terakhir adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Fasilitas pelayanan yang kurang memadai seperti ruang tunggu yang terbatas atau sistem digital yang lambat sering membuat masyarakat tidak nyaman. Sehingga, mitigasi yang bisa dilakukan adalah adanya perbaikan sarana dan prasarana teknologi digital di mana dapat mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan kenyamanan publik. Faktor-faktor penghambat yang bisa menjadi tantangan dalam promosi nilai budaya akuntabel yaitu yang pertama, laporan kerja tidak transparan atau tidak sesuai fakta. Hal ini membuat kinerja sulit dievaluasi dan menurunkan kepercayaan pimpinan maupun masyarakat. Adapun mitigasi yang bisa dilakukan adalah menerapkan sistem pelaporan berbasis digital. Dengan sistem ini, data lebih transparan, mudah diakses, dan bisa dipantau secara real time. Faktor penghambat berikutnya yaitu masih ada praktik penyalahgunaan anggaran atau aset yang menimbulkan kerugian negara serta mencoreng integritas organisasi. Adapun mitigasi yang bisa dilakukan adalah mengadakan audit internal secara rutin, di mana audit membantu mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan. Faktor penghambat yang terakhir adalah pegawai belum terbiasa melakukan pertanggungjawaban secara tertulis. Akibatnya, banyak pekerjaan tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit dipertanggungjawabkan. Adapun mitigasi yang bisa dilakukan yaitu melakukan sosialisasi pentingnya akuntabilitas yang dapat memberikan motivasi agar pegawai terbiasa bertanggung jawab secara jujur dan tertulis. Oke, selanjutnya terdapat potensi mitigasi potensi masalah budaya berakhlak dalam kompeten, di mana potensi hambatannya ini berupa pegawai enggan mengikuti pelatihan atau meningkatkan kemampuan. Hal ini dikarenakan pegawai merasa sudah cukup atau malas dalam keluar zona nyamannya. Lalu mitigasi resikonya itu berupa tekankan pentingnya kompetensi sebagai bagian dari integritas dan profesionalisme ASN. Lalu yang kedua itu potensi hambatannya berupa kurangnya akses terhadap pelatihan atau sumber daya pembelajaran. Nah, untuk mitigasi resikonya ini bisa berupa pemanfaatan platform digital pembelajaran seperti LMS dan lainnya. Lalu yang ketiga ini ialah potensi hambatannya berupa tidak semua pegawai memiliki latar belakang atau kapasitas belajar yang sama, sehingga ada kesenjangan dalam performa. Lalu untuk mitigasi resikonya ini bisa berupa menggunakan assessment untuk melihat gap kompetensi dan menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan sehingga tidak adanya lagi gap kesenjangan dalam performa ataupun kompetensi. Sekian dari pemaparan dari kompeten. Nilai harmonis merupakan perilaku yang harus dimiliki ASN dengan menghargai dan menolong orang lain apapun latar belakangnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Namun, dalam penerapannya, diidentifikasi terdapat potensi hambatan yang timbul, yakni yang pertama ada perbedaan latar belakang. Terkadang ada beberapa rekan kerja yang membatasi pergaulan dengan orang lain dikarenakan perbedaan latar belakang itu sendiri, seperti budaya, agama, suku, dan lain-lain, yang dapat menimbulkan diskriminasi antar sesama. Adapun mitigasi risikonya itu dengan mengadakan kegiatan kebersamaan seperti outing ataupun acara sosial lainnya. Melalui kegiatan ini memiliki banyak manfaat yang dapat mempererat hubungan sosial, meningkatkan kerjasama, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang kedua yaitu kurangnya teladan dari pimpinan. Di sini pemimpin harus dapat menjadi role model bagi stafnya dengan sikap terbuka dan adil untuk menciptakan keharmonisan. Ketika pemimpin tidak bisa menjadi role model, maka akan berdampak terhadap lingkungan kerja yang tidak kondusif. Adapun mitigasi risikonya itu ada menambahkan indikator membangun harmonis dalam penilaian kinerja pimpinan melalui survei terhadap sikap keharmonisan pimpinan yang nantinya diisi oleh stafnya. Yang ketiga yaitu persaingan tidak sehat antar ASN,
di mana ASN di sini berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan, promosi ataupun posisi tertentu di dalam organisasi. Tentunya dengan cara yang tidak adil yang dapat mengurangi keharmonisan. Sehingga mitigasi risikonya itu dengan mengadakan sosialisasi pentingnya nilai kebersamaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan penghargaan terhadap ASN yang mampu menjaga nilai harmonis. Faktor-faktor hambatan budaya loyal adalah yang pertama, pihak swasta, kontraktor, atau pemohon layanan yang memiliki power bisa saja menawarkan suap atau fasilitas dan terlebih tekanan secara ancaman demi kemudahan proses. Mitigasinya yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses birokrasi. Misalnya dengan pelayanan terpusat sistem digitalisasi layanan. Hal ini dapat mengurangi kontak dengan stakeholder. Kedua, ASN belum memahami dengan baik bahwa menerima bingkisan, makan gratis, atau fasilitas tertentu bisa termasuk gratifikasi. Meskipun tidak terasa di masa sekarang, namun dapat menjadi potensi gratifikasi di masa akan datang. Mitigasinya yaitu secara berkala mengadakan pelatihan anti korupsi, mengkomunikasikan di wilayah kantor menggunakan media seperti poster, banner, atau video TV mengenai tidak menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Ketiga, ASN yang menolak atau melaporkan suap bisa mendapat tekanan sosial dan psikologis atau ancaman dari internal, bahkan dari eksternal untuk melindungi kepentingan pihak pelanggar. Mitigasinya yaitu pengaduan melalui aplikasi lapor yang mendukung whistleblower, prosedur yang melindungi kerahasiaan data saksi, dan program pelindungan saksi dari organisasi terhadap ancaman yang muncul. Komitmen pimpinan sangat diperlukan dalam penerapan budaya loyal berakhlak. Terima kasih. Identifikasi dan mitigasi potensi masalah budaya berakhlak. Yang pertama, adaptif. Potensi hambatan. Terbiasa dengan cara kerja lama dan enggan mencoba metode baru. Mitigasi resiko, yaitu melakukan sosialisasi tentang urgensi perubahan. Yang kedua, tidak semua sama memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi baru. Mitigasi resikonya adalah mengadakan pelatihan berkala dan juga melakukan mentoring antar pegawai serta menyediakan panduan sederhana bagi para pegawai untuk belajar dan beradaptif menggunakan teknologi baru. Yang ketiga adalah adaptasi dilakukan tapi tidak dievaluasi, sehingga gagal mengetahui kelemahan dan peluang perbaikan. Mitigasi resikonya adalah membuat sistem mentoring berkala dan juga melaporkan hasil implementasi tersebut, apakah perubahan tersebut berjalan atau tidak. Identifikasi dan mitigasi potensi masalah budaya berakhlak. Kolaboratif. Potensi hambatan cenderung lebih fokus pada unit kerja atau kepentingannya sendiri sehingga sulit bekerja lintas bidang atau instansi. Mitigasi resikonya adalah mendorong untuk melihat kepentingan organisasi atau negara secara menyeluruh, bukan hanya unit kerja. Yang kedua, antar instansi atau unit kerja seringkali memiliki target yang berbeda. Mitigasi resikonya adalah setiap kolaborasi harus diawali dengan kesepakatan tujuan bersama agar setiap instansi atau unit kerja dapat mengimplementasikan kolaboratif dengan baik. Yang ketiga adalah jika integritas individu atau instansi belum terbangun, kolaborasi bisa berjalan setengah hati. Mitigasi resikonya adalah membangun trust issue melalui transparansi seperti transparansi komunikasi dan juga transparansi dalam melakukan berdiskusi.